Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Kunjungan ini dimulai dari Bandara Silangit Tapanuli Utara sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan percepatan pemulihan infrastruktur dan konektivitas di daerah terdampak. Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi jajaran pejabat negara dan pejabat keamanan. Hadir bersama Presiden antara lain Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kepala Staf Angkatan Darat serta Wakil Panglima TNI. Dari daerah turut mendampingi Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, dan Pangdam Bukit Barisan. Usai tiba, Presiden melakukan agenda dengan menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara jenis Karakal. Dari udara, Presiden menuju kawasan Sungai Garoga di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meninjau langsung jembatan Bailey yang dibangun sebagai penghubung vital pasca bencana. Di lokasi ini, Presiden melihat langsung progres pembangunan jembatan sementara yang berperan penting dalam memulihkan akses transportasi masyarakat. Jembatan ini menjadi jalur utama bagi distribusi logistik, mobilitas warga, serta aktivitas ekonomi yang sempat terhenti akibat bencana. Peninjauan ini juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kesiapan infrastruktur di wilayah rawan bencana. Fokus diarahkan pada peningkatan konektivitas yang aman dan fungsional agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan lebih cepat dan lebih stabil. Halo pemirsa, apa kabar? Selama 30 menit ke depan, Jendela Istana kembali hadir membawa informasi seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia serta jalannya pemerintahan. Bersama saya Rika Indriaswari dan inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, ratusan tukang beca di Kabupaten Blora, Jawa Tengah menerima bantuan beca listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban kerja pengayuh beca berusia lanjut sekaligus menjadi bagian dari penyaluran 7.000 unit beca listrik yang digulirkan pemerintah. Sebanyak 100 tukang becak di Blora menerima bantuan becak listrik yang disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Penyerahan bantuan berlangsung di rumah dinas Bupati Blora yang menyasar pengayuh becak yang sebagian besar telah memasuki usia lanjut. Program ini diarahkan untuk membantu keberlanjutan mata pencaharian mereka. Selanjutnya, bantuan becak listrik ini disambut antusias oleh para penerima. Para pengayuh becak menilai kendaraan ini mampu mengurangi beban fisik saat bekerja, terutama bagi mereka yang selama ini mengandalkan tenaga untuk mencari nafkah di usia senja. Kehadiran becak listrik pun dinilai memberi harapan baru agar tetap produktif. Senangnya karena bantuan listrik dari Pak Presiden itu meringankan beban usia faktor usia. Oh, biasanya kalau ngayuh becak biasa. Becak ondel nanjak setinggi 50 meter dia turun. Kelebihan tenaga berhenti. Oh, kalau ini tadi gimana, Pak? Nah ini kan laju terus, masih pelan-pelan dengan speed yang berjalan satu. Di sisi lain, becak listrik yang dibagikan dirancang ramah lingkungan dan lebih efisien. Kendaraan ini diharapkan secara bertahap dapat menjadi alternatif pengganti becak tradisional, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja para pengayuh becak dalam aktivitas sehari-hari. Bantuan Bapak Presiden ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat yang usianya di atas 55 tahun. Dan yang berikut, becak listrik ini ramah lingkungan dan juga bisa mendukung kegiatan pariwisata di wilayah, khususnya di Kabupaten Blora. Program bantuan ini merupakan bagian dari penyaluran 7.000 unit becak listrik yang diberikan Presiden Prabowo Subianto di berbagai daerah. Para penerima diarahkan untuk merawat kendaraan bantuan ini dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, tanpa memperjualbelikannya. Usai menerima bantuan, para tukang becak langsung melakukan konvoi singkat untuk mencoba kemampuan becak listrik. Uji coba ini menjadi penanda awal pemanfaatan kendaraan bantuan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil di daerah.
Ratusan tukang becak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menggelar pawai keliling kota Purwodadi dengan mengendarai becak listrik. Pawai ini menjadi ungkapan rasa syukur para pengayuh becak atas bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto yang dinilai meringankan beban kerja mereka. Sebanyak 100 pengemudi becak listrik di Grobogan mengikuti pawai mengelilingi kota Purwodadi sejauh 3 km. Kegiatan ini diikuti para penerima bantuan becak listrik bersama jajaran Forkopimda Grobogan dengan titik awal di Mall Pelayanan Publik dan berakhir di Pendopo Kabupaten Grobogan. Pawai ini menjadi ekspresi kegembiraan para pengayuh becak yang kini memiliki sarana transportasi baru untuk menunjang pekerjaan mereka. Becak listrik dinilai memberi kemudahan mobilitas sekaligus mengurangi beban fisik, terutama bagi tukang becak yang telah puluhan tahun mengandalkan tenaga. Salah satu penerima manfaat untung yang telah menekuni profesi sebagai pengayuh becak selama sekitar 2 dekade di kawasan pertigaan Gubuk merasakan langsung manfaat bantuan ini. Kehadiran becak listrik dinilai membantu menjaga produktivitas kerja di tengah keterbatasan usia. Becak, Pak. Becak apa? Listrik. Dari siapa, Pak? Dari Pak Prabowo. Gratis apa? Gratis, Pak. Bebas. Gratis. Ini syarat ngambilnya pakai apa? Kakak KTP, Pak. Pak, jadi tukang becak sudah lama? Oh, 20 tahun aja, Pak. 20 tahun? Ya. Pangkal di mana? Di Pertelon, Patung, Pak. Telon mana? Gubuk. Telon Gubuk. Sudah, terus sehari-hari Ya. dapat berapa? Para saya jam bersubuh, Pak. Nanti balik jam 5, soalnya 50, soalnya 40, mesti, Pak. Kadang-kadang, Pak. Enggak pasti ya? Iya. Pak, dengan adanya bantuan becak listrik dari Pak Prabowo ini seneng nggak? Ah, seneng. Siap, Pak Prabowo. Rencananya untuk apa nanti? Ya, kerja dong, Pak. Untuk kerja ya? Iya. Ini nanti dijual apa gimana nanti? Wah, jual hukuman, Pak. Ini kerja, Pak. Mau kerja ya? Anak-anak ya. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Grobogan menyambut positif bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini dipandang mampu membantu warga, khususnya tukang becak lanjut usia, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi keluarga melalui sarana kerja yang lebih layak. Penarik becak ini rata-rata umurnya tua, kira-kira hampir 60 ke atas semua. Saya tanya hampir ada yang hampir 80 memang 70 koma yang di depan tadi. Ini semoga bermanfaat bagi keluarganya dan menaikkan ekonomi di keluarga masing-masing. Dan ini adalah momen Pak Prabowo yang tepat sekali. Dan saya pribadi, pemerintah Grobogan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo telah membantu warga kami untuk memberikan hal yang terbaik, terutama menarik becak di Grobogan. Terima kasih. Pesan-pesan Pak untuk penarik becak? Pesannya itu tadi, penting jangan dijual, digadekan, dirawat dengan baik, dirental, ya, karena ini memang bantuan untuk meningkatkan keluarganya, hindari itu. Begitu. Kalau ada yang ketahuan gimana? Ketahuan nanti ditarik kembali kalau ada ketahuan. Sementara itu, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN menyebut bantuan becak listrik di Grobogan pada tahap awal ini berjumlah 100 unit. Kedepan jumlah bantuan direncanakan bertambah menyesuaikan kuota yang diajukan daerah dengan mempertimbangkan kapasitas produksi yang saat ini melayani permintaan dari berbagai wilayah di Indonesia. Grobogan ini dalam rangka apa ini, Pak? Ini program bantuan Prabowo yang ditujukan langsung kepada para penerima obat yang berusia 55 tahun ke atas. Maksudnya kepada penerima obat, penarik becak ataupun pengemudi becak yang sudah lanjut usia. Kegiatan ini menggunakan dana pribadi beliau. Dan juga ya tentunya sudah dipertimbangkan bagaimana dampak ya untuk digunakan oleh
masyarakat yang memang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk menopang ekonomi keluarganya. Kuotanya berapa Pak yang digerobokan Pak? Kuotanya berapa Pak? Untuk sementara di gerobongan ini ada 100. Tapi secara bertahap nanti sesuai dengan kemampuan produksi yang ada, mudah-mudahan bisa ada tambahan lagi sesuai dengan jumlah penerimaan. Karena bukan hanya di gerobongan, termasuk juga di kabupaten lain. Bantuan becak listrik ini bersumber dari dana pribadi Presiden Prabowo dan diberikan tanpa pungutan biaya. Para penerima diarahkan untuk memanfaatkan kendaraan ini sebagai sarana kerja dan tidak memperjualbelikannya. Selain mendukung ekonomi rakyat kecil, becak listrik ini juga diharapkan menjadi alternatif transportasi ramah lingkungan di Grobogan, Jawa Tengah. Polri TNI bersinergi perkuat rekonstruksi ekonomi dan layanan publik pun mulai bangkit. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.